Hai sekalian orang yang mengasihi Tuhan, hendaklah kamu pun datang, hendaklah kamu pun datang, menyanyi pujian, menyanyi pujian. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia. Susahlah hatinya yang tak kenal Tuhan, akan tetapi umatnya Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia. Mari berjalanlah ke negeri yang indah, Sapulah air matamu, sapulah air matamu, bersorak-soraklah, bersorak-soraklah. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia. Berjalan ke Sion, kota Sion yang terindah. Mari berjalan ke Sion, kota Allah yang termulia. Baik, terima kasih untuk lagu pujian sebagai lagu buka kebaktian kita malam hari ini. Sebagai doa buka, kami minta kesediaan Bapak Sigalingging, Bapak H. Sigalingging untuk doa buka. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pemeliharaan Tuhan kepada kami sepanjang minggu bekerja kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersama-sama memohon kepada Tuhan, pada saat kami melakukan ibadah melalui Zoom ini Tuhan, biarlah Tuhan memberkati kami. Memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta JS Pranginangin yang akan menyampaikan seminar roh membuat bagi kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan Engkau mengurapi beliau sehingga setiap perkataan yang beliau ucapkan benar-benar berasal dari Tuhan dan dapat menguatkan iman percaya kami lebih setia di hadapan Tuhan. Berkati juga para partisipan di rumahnya masing-masing atau dimanapun mereka berada Tuhan. Sehingga dengan demikian pelajaran ini benar-benar bermanfaat bagi kehidupan kami. Memberkati perangkat peralatan yang kami gunakan sehingga ibadah kami ini berjalan baik dari awal hingga mengakhiri. Terima kasih Tuhan, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami datang kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih Pak Sigalingging. Baik, kita masuk kepada seminar yang akan dibawakan oleh Pendeta Pranginangin, namun dimoderatori oleh Bapak Nangari Sembiring. Kami berikan kepada Pak Nangari sebagai moderator. Oke, selamat sahabat dulu kepada peserta kita. Tentu tidak akan saya sebut satu persatu, nanti habis waktu kita. Cuman ada satu hal yang saya perlu tekankan di sini, yaitu ada perasaan syukur. Yang oleh karena pendeta syukur sendiri yang akan datang ke sini, membawakan acara
yang sudah lama kami tunggu, yaitu tentang apakah keselamatan itu oleh upaya atau usaha manusia atau oleh karunia kasih Tuhan. Nah, pada beberapa bulan yang lalu, yaitu tahun 2020, pendeta kita H.E. Sinaga memang membawakan acara yang hampir persis sama. Cuman oleh karena waktu itu ada statementnya mengatakan bahwa 100% itu adalah pemberian Tuhan, maka hari ini kita minta Pak Pendeta Prangenangin untuk menerangkannya. Sebagai perkenalan, Pak Pendeta kita Prangenangin ini, semua kita sudah kenal benar dengan beliau. Oleh karena katanya dia pernah juga bekerja di daerah Sumatera Utara, Tanah Karo, Medan, dan Siantar sampai 10 tahun sebelum dia kembali ke Jakarta waktu itu. Jadi saya tidak akan mengambil waktu yang banyak untuk memperkenalkan beliau. Cuman kebetulan saja oleh karena kami ini seperibanan katanya kalau orang Karo. Yaitu sama-sama mengambil buru seragi. Ya. Jadi biarlah saya yang mengantarkan beliau sebagai moderator. Nah, seluruhnya ilmu ini nanti akan dibagikan oleh Bapak kita Prangenangin. Jadi untuk beliau dengan hormat saya persilakan. Selamat malam, selamat Sabat Selamat buat malam. kita semuanya dan terima kasih juga. Terima kasih atas nyanyian dari Jakarta juga rupanya, dari Bekasi. Nah, inilah untungnya kita melalui Zoom ini, ya, walaupun berjauhan tapi bisa dekat, walaupun kita tidak berbakti di rumah kebaktian. Terima kasih kepada Pak Sembiring dan juga tim di Medan yang membuat kita bisa bertemu, belajar bersama-sama pada malam ini. Memang pelajaran kita ini adalah satu pelajaran yang penting. Kenapa? Oleh karena pada zaman Martin Luther, salah satu perdebatan yang membuat timbulnya Protestan adalah doktrin mengenai keselamatan oleh iman, atas yang satu lagi keselamatan oleh perbuatan. Lantas bagaimana ini sebenarnya? Dua-dua kalau tidak dikaji dengan dalam bisa akhirnya salah kaprah. Ya, saya sendiri pernah ke gereja Lutheran, gereja Luther di Wittenberg di Jerman. Saya sendiri pergi ke gerejanya itu, di mana di sana dibuat 95 tesis. Itulah salah satu yang terkenal dengan keselamatan oleh iman yang ditantang gereja, yang dia tantang gereja Katolik, bahwa ajaran itu sudah banyak yang menyimpang dengan adanya reliks-reliks dan tradisi-tradisi dasar iman. Dan kalau kita pelajari itu, Martin Luther benar-benar menekankan pentingnya satu pendalaman terhadap firman Tuhan, terlebih buku Roma dan buku Jakobus. Dan Nyonya White juga bicara soal keselamatan iman. Ada satu tokoh Advent, saudara bisa juga baca, tapi dia sudah almarhum,
Maurice Vanden. Ya, ada dia punya buku Righteousness by Faith. Baik. Kenapa ini penting? Ya, terlebih bagi kita orang Advent. Orang Advent ini ada orang bilang ajarannya, cara hidupnya, doktrinnya mirip-mirip orang Yahudi. Ya. Soal makanan, soal Sabat, ya. Semua kita ini hampir dikatakan seperti kita warisi dari orang Yahudi, sehingga banyak orang katakan ya orang Advent itu sebenarnya Yahudi diaspora juga ini. Ajarannya itu sangat bergantung kepada ajaran Torah. Oleh sebab itu, apabila kita tidak mengerti dengan jelas, bisa-bisa kita ini seperti orang Yahudi juga. Bagaimana orang Yahudi? Ya, dia menekankan bahwa keselamatan itu adalah oleh karena bagaimana mereka mengikuti Taurat dan sebagainya. Ya. Tetapi kita tidak boleh juga ekstrim, itu namanya ekstrim kiri ya. Keselamatan hanya oleh apabila kita ikuti Taurat itu adalah bayangan tabiat Allah, aturan Allah. Kalau kita pun selamat. Tapi ada ekstrim kanan. Ya, diambil Yohanes 3 ayat 16 bahwa ya kita memang diselamatkan oleh iman. Keselamatan kita bukan oleh usaha kita sendiri, itu adalah gift ataupun pemberian. Ya, oleh sebab itu jangan pikirkan dosa-dosa, pikirkanlah Yesus, dan Yesus itu sudah memberikan garansi kepada kita tiket keselamatan. Yang penting dapat tiket keselamatan itu, masuk di gerbong kereta apinya, gunakan tiket itu, maka kita tiba di surga, kira-kira begitu ya. Baik, inilah yang sedikit yang kita bicarakan pada malam ini, dan saya share screen saja, nanti setelah itu kita berdiskusi. Ya. Baik, apakah sudah bisa dilihat saya punya screen di sini? Sudah terlihat, Pak Pendeta. Sudah? Sudah. Oke. Baik, apakah keselamatan kita oleh iman dan perbuatan kita? Apa hubungan iman dan perbuatan itu? Ya. Oke. Ya. Baik. Ibrani 11 ayat 6. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Percaya bahwa Allah ada. Jadi, di dalam Rom 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan sedikit ya. Faith is to believe what he says. Logikanya semakin banyak kita tahu Alkitab, maka seharusnya iman kita pun semakin tebal dan kuat dan tak goyah. Ya. Iman tidak pernah berdiri di atas kebodohan. Ya. Iman berarti keyakinan, kepercayaan, menganggap sesuatu adalah benar. Tentu saja iman harus mempunyai isi. Harus ada kepercayaan atau keyakinan tentang sesuatu. Mempunyai iman kepada Kristus untuk keselamatan berarti mempunyai keyakinan bahwa ia dapat menghilangkan kesalahan dosa dan mengaruniakan hidup kekal. Jadilah seperti imanmu. Itu kata Tuhan Yesus. Jadi
ini ada pengertian iman di sini, saudara-saudara, bahwa iman kalau di dalam bahasa aslinya itu ada sedikit berbeda dengan percaya. Iman itu dibilang pistis. Percaya itu ya believe ya. Faith and belief ya. Jadi percaya itu boleh saja kita percaya. Tetapi belum tentu kita yakini betul. Nah, tetapi kalau iman yang dimaksud di sana di dalam Ibrani itu pistis, dia beriman dan dia yakin itu dan dia mau mati martir karena imannya. Nah, inilah kalau umpamanya saudara lihat, kalau saudara-saudara kita orang Islam, banyak orang itu yang disebut radikal itu sebenarnya itu karena pistis tadi. Kalau saya imani, itu tidak boleh main-main. Kalau sudah dia sebut umpamanya imannya itu, taruhlah kita katakan Allahu Akbar, takbir katanya, itu sudah di sana itu semua itu. Jadi sebenarnya umat Tuhan pun, murid-murid Yesus Kristus pada zaman dulu didik ini iman yang bertumbuh, yang dibilang seperti iman sebiji sesawi. Kecil, tetapi akhirnya berkembang terus, dan akarnya semakin kuat. Semakin digoyang, akarnya semakin dalam, kira-kira begitu. Itulah yang dinamakan pistis tadi. Jadi pistis itu, kalau ada tantangan bagi orang yang beriman itu, bukan malah dia lepas. Dia selalu seperti kata Tuhan Yesus kepada iblis, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Ya, telah tersurat. Asal ada godaan iblis, bagaimana kuatnya pun dia bilang telah tersurat. Dia ingat selalu telah tersurat. Apa kata firman Tuhan, dan inilah yang menyebabkan dia tidak pernah goyah. Inilah yang dinamakan iman tadi. Ya. Dan iman bukan iman picisan. Tidak bisa berdiri di atas kebodohan. Baik. Iman, ya, ada katakan knowledge is an essential element in all faith, and is sometimes spoken of as an equivalent to faith. Itu saudara bisa baca bahwa memang pengetahuan kita juga harus selalu bertambah. Ada orang-orang Pantekosta, imannya itu yang penting punya iman, dan banyakkan imannya itu iman bergantung kepada keajaiban-keajaiban. Jadi itu tanda bukti kita beriman. Saya doakan seseorang, tadinya mungkin dia kesurupan, saya doakan dia bisa disembuhkan. Ya, itu juga salah satu bagian iman. Tetapi selalu dia buat bahwa iman itu selalu dibuktikan oleh satu mujizat. Mujizat menyembuhkan penyakit, umpamanya dalam berusaha, tidak disangka-sangka ada rezeki banyak. Itu dipikirkan demikianlah iman itu. Padahal Tuhan Yesus katakan bahwa orang yang beriman itu dia akan bertumbuh. Oleh sebab itu kita di dalam Hosea bilang umatku binasa karena tak berpengetahuan, ya. Karena iman itu adalah bertumbuh, tidak boleh iman yang dangkal, ya. Keselamatan selalu melalui iman, bukan karena perbuatan. Iman adalah terusan yang menjadi jalan, bagi kita untuk menerima karunia hidup kekal dari Allah. Hal itu bukanlah sebabnya.
Itu sebabnya manusia tidak bisa membanggakan diri sekalipun karena imannya. Tetapi iman diperlukan sebagai jalan satu-satunya. Jadi iman itu adalah tiket supaya kita bisa punya dapat keselamatan di dalam gerbong keselamatan itu. Biasanya dalam perjanjian baru kata percaya pisteo digunakan dengan kata depan eis yang berarti menggantungkan diri atau percaya sungguh-sungguh kepada objeknya. Kadang-kadang kata itu diikuti dengan epi yang menekankan bahwa percaya itu adalah berpegang teguh pada objek iman itu. Jadi dengan kata lain, ini yang saya sudah singgung tadi sedikit bahwa orang yang namanya beriman tadi, pistis tadi, dia itu sudah menggantungkan diri kepada yang dia iman. Nah, itu istimewanya. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus Kristus, bahwa hidupku ini adalah memang saya gantungkan kepada Kristus. Seperti Paulus katakan, be my followers, dia bilang. Jadilah pengikutku, ikuti aku, maka kamu akan selamat, karena aku adalah pengikut Kristus, kira-kira begitu. Jadi tidak boleh iman itu setengah-setengah. Ya. Baik, iman. Macam-macam iman. Iman kelihatannya membedakan 4 macam. Ada yang dinamakan iman intelektual atau historis. Iman macam ini melihat atau memahami kebenaran secara intelektual sebagai suatu hasil pendidikan, tradisi, pemeliharaan, dan sebagainya. Iman ini bersifat manusiawi dan tidak menyelamatkan. Ya. Jadi memang perlu tadi pengetahuan, tetapi pengetahuan itu saja itu tidak akan memberikan satu kekuatan, karena di dalam iman itu ada satu kekuatan spiritual di sana, bukan hanya kekuatan intelektual saja. Ya, kalau hanya kekuatan intelektual kita jadi seperti orang Farisi. Ya, banyak pengetahuannya, tetapi bukti dari imannya itu selalu kadang-kadang berlawanan dengan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Jadi Yesus katakan imanmu itu jangan di atas pasir. Nah, di atas pasir maksudnya di situ iman itu kadang-kadang terlalu banyak pemikiran-pemikiran di atas pengetahuan saja, tapi harus di atas batu, ya, yaitu batu karang, yaitu Yesus Kristus dan juga firman Tuhan. Ya. Lantas kedua, iman mujizat. Nah, ini adalah iman untuk melakukan atau memberikan perintah, untuk melakukan suatu mujizat dan mungkin disertai dengan keselamatan atau mungkin juga tidak. Ya. Jadi iman mujizat tadi kita lihat di situ bagaimana selalu penekanannya adalah mujizat, ya. Lantas iman sementara. Lukas 8 ayat 13 menerangkan macam iman ini tampaknya mirip dengan iman intelektual, tetapi di sini lebih melibatkan kepentingan pribadi. Ya, kalau kita baca di dalam Lukas 8 ayat 13, coba ada di antara kita bisa baca Lukas 8 ayat 13, saudara-saudara. Lukas 8 ayat 13. Apa dia katakan di sana? Lukas 8 ayat yang ke-13, yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Nah, jadi ini yang dikatakan iman yang sementara, maksudnya mula-mula dia mau juga dia belajar, dia terima, tetapi banyak orang percaya bergantung kepada berkat. Ya, sudah ikut Tuhan dan datang hasilnya, kira-kira begitu. Padahal iman itu harus diuji.
Dan karena Alkitab katakan seperti kalau anak Tuhan, dia itu diasah seperti emas. Ya, kalau emas itu untuk mendapatkan emas nggak bisa terjadi begitu saja. Begitu dapat logamnya harus diproses dia dan dibakar sehingga logam-logam yang bukan emas akan tersisih dan akhirnya dapat emas yang 24 karat. Kira-kira demikian juga kita ini. Kita ini kalau mengikut Tuhan memang harus ada ujiannya. Ya. Tetapi kalau kita tahan uji, selalu berpegang kepada Tuhan, maka kita akan mendapat berkat. Ya, Tuhan akan menaikkan kita punya kehidupan. Ya. Lantas iman yang menyelamatkan. Iman macam ini merupakan kepercayaan sepenuh kepada kebenaran Injil, seperti yang dinyatakan dalam firman Allah. Jadi iman yang menuntut dan memastikan janji Tuhan dan memberikan buah-buah penurutan. Jadi ini orang yang beriman bahwa setiap firman itu, karena firman itu adalah perkataan Tuhan. Perkataan itu ajaib, ya. Jadilah terang, kata Tuhan, terus jadi. Jadilah bintang, jadilah matahari, jadi semua. Ada orang sakit, berdiri, dan berjalanlah, katanya. Terus jadi. Orang yang punya mata buta, jalan dan celeklah, jadi. Jadi dengan kata lain, apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan sebagai dasar iman kita, itu harus benar diimani. Jangan itu hanya merupakan sebuah cerita atau historis saja. Itu tadi dalam iman pertama tadi yang kita lihat tadi. Jadi itu hanya merupakan history intelektual saja. Tetapi di sini iman yang menyelamatkan, ya diyakini. Dan apa yang sudah dituliskan dalam Alkitab itu benar-benar terjadi. Dan iman itu harus kita resapi. Karena kita berhubungan dengan Tuhan, buktinya kita anak Tuhan adalah kita bisa mempunyai iman yang teruji. Baik, ada yang namanya iman yang terburuk, presumption. Pola kepercayaan yang salah yang menuntun kepada pelanggaran Tuhan yang Maha Kasih. Maka kasihnya tersebut tetap, walaupun kita mendengar Allah, tetap mengasihi manusia. Ini presumption ini yang banyak kita juga terlibat. Saya berdoa kepada sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Apa ini presumption? Seperti Tuhan Yesus, pada waktu dia digoda, datang ada malaikat katakan jatuh di mata. Ya, kan benar juga itu ayat itu, ya. Malaikat-malaikat akan berpasukan menjagai umat Tuhan, nabi-nabinya. Lantas dikutip setan, kalau memang kau anak Allah, jatuhkan dirimu. Ada satu kupasan, kalau seandainya pada waktu itu Yesus jatuhkan dirinya, saudara kira ditantang malaikat dia? Tidak. Dia akan jatuh dan patah. Karena itu namanya tadi iman yang takabur. Ya, artinya Tuhan sudah memberikan selalu jalan bahwa iman itu juga bukan iman tanpa dasar. Ya, banyak orang umpamanya dia malas bekerja. Lantas dia berdoa supaya Tuhan memberkati, dia lagi dia lagi pasang lotre, ya. Ya, jadi di dalam pasang lotre itu dia berpikir ini Tuhan berkati, ya kan saya ini lagi jobless ini. Ini namanya yang dikatakan tadi di sini presumption. Kalau kita mau mendapat rezeki, kita harus kerja. 6 hari harus kamu kerja, kata Tuhan.
Hari ketujuh kamu berhenti. Tidak ada itu mau mendapat berkat dengan duduk-duduk saja. Ya. Ini yang dinamakan di sini. Kita tidak boleh demikian. Iman yang presumption ini banyak juga orang iman yang presumption ini. Banyak orang berdoa dengan sungguh-sungguh, padahal dia lupa bahwa Tuhan mengajak kita 6 hari bekerja dan pada hari ketujuh kita harus istirahat dan Allah akan memberkati. Ya, baik. Segi-segi iman. Segi intelektual, hal ini menyebabkan pengenalan yang sesungguhnya dan positif terhadap kebenaran Injil dan pribadi Kristus. Ya, segi emosional, kebenaran dan pribadi Kristus di sini dilihat dengan penuh perhatian dan kesungguhan. Ya, segi kehendak, kemauan, di sini orang itu menerima secara pribadi kebenaran dan pribadi Kristus serta sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Baik. Banyak contoh-contoh kita lihat orang yang beriman itu. Jairus disembuhkan anak perempuan, ya, orang buta jadi melek. Bartimeus juga dicelekkan, ya. Wanita Samaria yang kena kusta, banyak sekali bahwa oleh iman itu mereka itu disembuhkan. Ya. Jadi kita tahu bagaimana sebenarnya ini iman itu penting. Seorang Kristen melakukan yang benar karena dia adalah seorang Kristen. Seorang Kristen adalah yang mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat. Banyak orang mengatakan bahwa seorang Kristen adalah seorang yang jujur, baik, dan mengasihi sesamanya. Tetapi hal itu tidaklah cukup karena itu adalah masalah moral saja. Jadi menjadi orang Kristen itu istilahnya bukan cukup hanya soal akhlak saja, tetapi di atas akhlak itu ada namanya iman tadi. Seorang Kristen adalah seorang yang melakukan hal yang baik dari hatinya sendiri, bukan karena paksaan. Seorang Kristen harus mencerminkan sifat Kristus kepada sesamanya. Karena arti Kristen yang sebenarnya adalah para pengikut Tuhan Yesus. Baik. Matius 7 ayat 17 dan 18. Setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Sedangkan buah yang tidak baik menghasilkan buah, sedangkan buah yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Kalau kita ingin menghasilkan buah yang baik, kita harus memulainya dengan pohon yang baik dan yang dirawat dengan baik pula. Demikian juga dengan kita. Banyak kita yang ingin menjadi orang Kristen yang sejati, tetapi kita tidak melakukannya dengan cara yang benar, tapi cara yang salah. Karena kita tidak melakukannya dengan tulus dari hati kita. Jadi seorang Kristen harus selalu berusaha menghidupkan tabiat Yesus dalam pikiran dan perkataannya dan melakukan firman Tuhan dengan hati yang tulus. Oke. Ini ada di sini kita lihat bahwa kita sebenarnya pada Eden kita sempurna tanpa. Tetapi akibat Adam dan Hawa memakan buah larangan, maka semua mengalami degradasi. Manusia itu pun yang tadinya umurnya 950-an tahun, jadi turun hingga sekarang ini 70 tahun. Daya pikirnya pun waktu di Eden itu semua nama-nama binatang, nama-nama tanaman semua dibuat oleh Adam dan Hawa. Dengan kata lain otaknya jenius, bisa menghafal. Tapi sekarang ini apa yang terjadi? Kita mengalami kemerosotan. Umumnya kita pelupa. Yang kita tidak lupa hanya duit saja. Lainnya itu kita sudah suka-suka lupa ini sekarang ini semua. Baik, merosot dan merosot. Lantas kita terima Yesus. Ikut Yesus, maka diadakan perbaikan. Karena kita dibenarkan kembali, ya. Tadinya suka makan-makan yang enak saja, bukan makanan yang sehat. Sekarang mulai kita membuat makanan yang sehat. Ya, tadinya kita kerja terus. Sekarang kita sudah tahu bagaimana memanage waktu. Karena Tuhan itu juga selalu memanage waktunya dengan sebaik-baiknya. Akhirnya semuanya ini kita dibenarkan
maka ada namanya satu proses sanctification, ya, penyucian. Kita pun kembali bertumbuh. Nah, dalam Matius 5 ayat 48 dikatakan Tuhan Yesus, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Artinya setelah kita dibaptiskan, maka kita harus berubah. Lebih baik dan lebih baik. Iman kita itu selalu iman yang bertumbuh. Jadi kalau saudara baru dibaptiskan, yang tadinya semangat waktu dibaptiskan, jangan setelah 20 tahun dibaptiskan semakin lemas. Nah, itu tidak boleh. Karena ini harus proses sanctification tadi, penyucian. Jadi kalau sudah 20 tahun memelihara hari Sabat suci, harus berbeda yang teman-teman kita yang baru memelihara 5 tahun memelihara hari Sabat suci. Coba kalau sudah 30 tahun pelihara hari Sabat suci. Betapa sucinya seharusnya kita ini. Ini yang dinamakan kita sekarang ini, yang hadir pakai Zoom ini sekarang ini sudah proses sanctification ini, penyucian. Perubahan kepada menuju kepada lebih baik. Dan akhirnya pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, di sana ada proses glorifikasi. Proses kemuliaan, dimuliakan Tuhan kita semua. Karena ingat, kalau kita ke surga nanti yang ditanya Tuhan, dicek itu tabiat kita. Ya, itu paspor kita, tabiat yang sudah dibaharui oleh Tuhan Yesus. Akibat iman yang hidup tadi, maka ada satu prosesnya. Ya, baik. Lantas kita lihat di sini. Inilah pergumulan kita. Ya, saudara lihat di sini. Saya terima Yesus. Mulai setelah saya dibenarkan, maka saya proses dalam sanctifikasi tadi. Jadi kadang-kadang seperti grafik ini, saya beriman. Setelah dengar khotbah, tambah iman. Tetapi ada lagi godaan lagi, turun lagi dia. Lantas setelah itu diberikan Tuhan lagi satu pelajaran, dan Tuhan sertai dia karena mau kecelakaan, tahu-tahu diselamatkan Tuhan. Mulai lagi, wah Tuhan itu baik sama saya. Maka mulai lagi naik grafiknya. Tetapi oleh karena kena COVID lagi, mulai lagi turun lagi. Tapi setelah kena COVID, banyak yang kena COVID di sampingnya dia enggak. Karena mengikuti Tuhan, maka naik lagi grafiknya lagi, ikut lagi Tuhan. Jadi hidup ini selalu beginilah. Itu yang dinamakan iman yang up and down. Naik turun. Begitulah. Tetapi kalau saudara ikut Tuhan, jangan sempat begini. Ini yang celaka. Ini garis hijau ini garis batas ini. Garis pembenaran. Ada orang setelah lama-lama begitu dia langgar ke bawah, dia itu yang namanya murtad. Tidak ada orang murtad tiba-tiba. Murtad itu juga satu proses. Mulai dia lemah-lemah sedikit-sedikit, akhirnya dia bisa turun ini grafiknya. Jadi kita tidak boleh demikian. Sekurang-kurangnya saudara-saudara kita harus seperti yang tadi, ya. Baik, maka kita dibenarkan itu di dalam Rom 3. Apabila saya sudah dibenarkan, maka saya pun dapat jaminan keselamatan kepada Yesus oleh Yesus Kristus. Baik. The doctrine of justification by faith is not that we are justified by faith, as opposed to works. The doctrine of justification by faith says we are justified by God, by God's grace, not because of our works, but because of Christ. Ya, jadi ini doktrin pembenaran oleh iman ini, memang ini kita diselamatkan oleh anugerah Tuhan. Bukan oleh kerjaan kita, perbuatan kita. Tetapi bagaimana inilah yang kita timbang-timbang. Ya. Kita lihat. Apakah
keselamatan hanya melalui iman saja, tidak perlu perbuatan? Nah, ini pertanyaan. Baik, Yesus jelas-jelas menyatakan bahwa orang menyatakan, ini kenapa ini? Bahwa orang yang tidak akan masuk surga jika dia tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan keselamatan baginya. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepada Aku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepada Aku, Tuhan, Tuhan. Ya, berseru kepada Tuhan. Bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah Aku berterus terang kepada mereka, berkata, Aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripada Aku, kamu semua sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi kita lihat di sini, tadi keselamatan hanya melalui iman saja. Tetapi Yesus sendiri juga membuat satu perkataan, pada hari terakhir banyak orang menyebut nama-nama Tuhan, dia katakan. Tetapi dia itu kurang perbuatan. Nah, di situ masalahnya. Ya, bahkan mengusir nama setan. Bikin mujizat. Tetapi dia sendiri di dalam imannya itu tidak menunjukkan di dalam kehidupannya. Di situ masalahnya. Ya. Yakobus menegaskan lagi pentingnya perbuatan dan bahwa iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah kematian. Coba kita baca dulu Yakobus 2 ayat 14 dan 15. Boleh saudara baca? Kita ini ada salah satu intinya. Yakobus 2. Ya, silakan kita baca. Ayat berapa Pak Pendeta? Yakobus 2 ayat 14. Ayat 14, Yakobus 2. Ya. Apakah gunanya, saudara-saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ya, teruskan. Ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Ayat 16. Dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ya, baik. Jadi ini di sana diselamatkan oleh iman itu di dalam Rom. Nanti kita sedikit lagi baca. Tetapi di sini dikatakan bahwa dia punya iman di dalam ayat 14 tadi, tetapi ia tidak mempunyai perbuatan. Ya. Membahas persoalan anggota gereja sebenarnya yang mengaku memiliki iman yang menyelamatkan kepada Tuhan Yesus Kristus. Namun pada saat yang bersamaan tidak pernah menunjukkan bukti pengabdian yang sungguh-sungguh kepada Dia dan sabda. Iman yang menyelamatkan senantiasa merupakan iman hidup yang tidak berhenti dengan sekadar mengaku Kristus sebagai juru selamat, tetapi juga mendorong ketaatan kepada Dia sebagai Tuhan. Jadi iman itu kalau tidak disertai dengan perbuatan di dalam ayat yang ke-17. Coba baca ayat yang 17. Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Jadi
Yakobus mengarahkan ajaran ini kepada kita dalam gereja yang mengaku beriman kepada Kristus dan pendamaian oleh darahnya, sambil percaya bahwa pengakuan itu saja sudah cukup untuk keselamatan. Mereka berkeyakinan bahwa hubungan pribadi dalam ketaatan dengan Kristus sebagai Tuhan tidak penting. Yakobus mengatakan bahwa semacam itu mati dan tidak menghasilkan keselamatan atau sesuatu yang baik. Jadi di dalam Galati katakan iman yang bekerja harus juga disertai dengan kasih dan perbuatan. Nah, jadi kita lihat di sini. Jadi bagaimana ini? Ya. Bukankah Paulus mengajarkan bahwa manusia diselamatkan karena iman saja? Ya. Coba kita baca Rom 3 ayat 20. Kita baca Rom 3 ayat 20. Ya. Roma 3 ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi dia bilang tidak ada orang diselamatkan oleh karena hukum Taurat. Ya, hukum tidak pernah menyelamatkan kita. Nah, hukum itu seperti cermin. Ya, kita lihat kekurangan kita, tetapi bagaimana membersihkan muka ini? Ini hanya yang membersihkan dosa hanya satu, yaitu Yesus Kristus. Ya. Jadi disinilah kita selalu harus bijak dan mengerti. Paulus memang mengajarkan bahwa manusia dibenarkan oleh iman, tetapi tidak pernah mengajarkan bahwa manusia diselamatkan oleh iman saja. Ya. Memang Paulus katakan manusia dibenarkan oleh iman, tetapi bukan oleh iman saja. Maka Paulus di surat Roma harus dimengerti bahwa beliau hanya memfokuskan pada pentingnya iman bagi pembenaran, tetapi tidak menyangkal pentingnya pula perbuatan bagi keselamatan. Jadi iman itu penting supaya kita dibenarkan, tetapi perbuatan itu juga hasil daripada iman itu adalah ada perbuatan kita. Ya, baik. Andai kata surat Roma ditafsirkan bahwa keselamatan hanya melalui iman saja, maka perkataan Paulus menjadi bertentangan dengan sabda Yesus di Matius 7 ayat 21 tadi. Tetapi karena kita percaya bahwa Alkitab tidak bertentangan, maka penafsiran terhadap buku Roma lah yang bermasalah. Jadi sebenarnya banyak orang yang menjadi permasalahan antara iman dan perbuatan itu adalah ditarik ekstrim, satu iman, satu perbuatan. Yang sebenarnya ini tidak bisa dipisah. Karena orang yang beriman itu, ya seperti dibilang Tuhan Yesus, ya dia lihat itu pohon ara, kalau hanya daunnya saja di situ hijau bagus, maka dia kutuki. Akhirnya pohon itu pun layu. Ya karena daunnya kelihatannya menurut penglihatan daunnya ini sudah pasti berbuah ini, kira-kira begitu. Tahu-tahu buahnya tidak ada. Nah, di sini pentingnya juga bahwa kita sebagai orang yang beriman, kita juga harus ada buahnya. Ya. Harus ada buah, itu adalah tabiat kita, perbuatan kita. Di mana kita hadir, di RT mana kita, di rumah mana kita, harus orang tahu bahwa di sana ada anak Tuhan. Bagaimana supaya kita tahu bahwa kita ini anak Tuhan? Karena kita berbuah di sekitar itu. Kalau hanya kita menekankan hari Sabat saja melulu, lantas kita tekankan bahwa kami ini berbeda dengan Kristen yang lain, hanya itu saja, maka itu akan bisa mendatangkan satu antipati dari orang lain. Inilah yang terjadi pada orang Yahudi. Orang Yahudi zaman dulu
memang mereka hebat, tetapi dia berdoa, kami tidak seperti orang ini yang tidak percaya kepada Nabi Ibrahim. Kami tidak seperti mereka ini memakan makanan haram. Kami adalah umat pilihan. Kami bangga kami sebagai anak Tuhan. Dia doakan selalu dirinya, tetapi orang lain disudutkan. Enggak pernah ada pengaruh agama Yahudi itu kepada orang lain hanya untuk mereka saja. Ini tidak boleh. Ya. Agama itu, Martin Luther katakan, di gereja kita dina dengan baik. Jadi kalau kita berbakti di gereja itu nyanyiannya bagus, pelajaran sekolah sabatnya bagus, semua acaranya bagus, tapi itu tidak cukup. Kalau hanya begitu kita tidak akan selamat. Maka satu sisi lagi, ibarat burung Raja Wali dua sayap. Satu sayap berbakti dalam pembentukan mental dan pemikiran kita, iman kita itu di gereja. Tetapi satu sayap lagi, begitu keluar dari gereja, kita ini jadi saksi. Kristus katakan kamu menjadi saksiku. Jadi dengan kata lain, saksi ini sudah perbuatan di sana. Tidak mesti saudara sebagai seorang pendeta. Apa pengalaman saudara dengan Kristus? Apa berkat Kristus kepada saudara-saudara saksikan? Itu cukup membuat orang percaya mengikut Kristus. Jadi dengan kata lain, kita sebagai anak Tuhan, begitu pulang di gereja, maka kita menjadi saksi. Coba bayangkan, kita hanya bergereja di gereja 3 jam cuma 1 minggu. Waktu yang lain itu kemana? Nah, itu sebabnya kalau menurut teori penginjilan itu, kalau ada umpamanya gereja veteran, ada anggotanya 200, maka pada mulai hari Minggu, Senin, Selasa sampai Jumat ada 200 penginjil di kota Medan. Bukan hanya pendetanya saja penginjil di situ, ada 200 saksinya di sana. Coba kalau itu terjadi, yang 200 saksi ini menyatakan perbuatan-perbuatan Kristus yang sangat mengasihi, yang memberikan mujizat-mujizat kesembuhan kepada semua orang. Karena Kristus melengkapi kita menjadi murid-muridnya. Nah, jadi di sini pentingnya kita harus rasakan itu, ya. Berdasarkan Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Berdasarkan Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi di sana ada perbuatan, tapi di sini dia bilang kasih karunia Allah. Nah, mau masuk ke dalam kerajaan surga itu sebenarnya syaratnya gampang-gampang sukar. Karena kenapa? Syaratnya hanya percaya, ya, beriman. Maka kamu akan diselamatkan. Ya. Jadi kasih Tuhan itu hanya kita terima dan kita diberikan keselamatan. Nah, tetapi banyak orang berpikir kalau bahwa asalkan kita sudah terima Yesus dalam bentuk bibir, maka kita sudah diselamatkan. Itu sudah tentu tidaklah demikian. Karena menjadi pengikut Kristus itu yang namanya marturia. Marturia itu mau jadi saksi itu, kamu jadi saksiku katanya, kamu marturiaku. Marturia itu artinya martir. Begitu ku ajar kamu firman Tuhan, kau mau martir demi ajaran Tuhan, demi perbuatan-perbuatan yang diberikan oleh Yesus Kristus. Ya. Baik, pertama-tama kita harus bisa membedakan antara keselamatan yang berdasarkan iman plus perbuatan baik dengan keselamatan yang berdasarkan iman yang berbuahkan perbuatan baik. Jadi iman, banyak orang katakan iman harus tambah perbuatan.
Nah, atau iman yang menghasilkan perbuatan yang baik. Yang mana ini? Jadi yang benar ialah orang yang beriman, hasil imannya itu ada hasil perbuatannya yang baik. Itulah buahnya. Bukan saya punya iman, lantas iman saya itu seolah-olah kalau perbuatan saya ini yang menyelamatkan saya. Nggak ada di situ jasa saya untuk keselamatan. Keselamatan itu adalah pemberian Tuhan. Tetapi pemberian Tuhan itu harus disyukuri dengan membuktikan bahwa orang yang beriman itu mengikuti jejak kaki Yesus. Kita mengimani bahwa keselamatan berdasarkan iman bukan berdasarkan perbuatan, namun perlu digarisbawahi bahwa iman yang sejati akan berbuahkan perbuatan yang baik. Ya. Seorang tidak diselamatkan karena perbuatannya, melainkan karena imannya. Kitab Roma dan kitab Yakobus. Sebelumnya kita harus mengerti terlebih dahulu konteks dari masing-masing kitab, yaitu kepada siapa surat tersebut ditulis, dengan maksud tujuan apa surat tersebut ditulis. Ya, jadi kita lihat, jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegahlah dalam Allah. Nah, jadi anak Tuhan itu orang Yahudi sebenarnya harus dia bangga. Karena mereka itu tahu hukum itu. Dan hukum itu apa dikatakan oleh Taurat? Sekarang dia bilang Taurat itu, kalau kamu beriman, Taurat itu bukan tertulis lagi di dalam buku kitab, tetapi telah disuratkan di dalam hatimu. Artinya di dalam tabiatmu. Nah, inilah sebenarnya orang Yahudi yang asli. Hanya dikalung-kalungkan saja itu hukum, tetapi sudah tertulis di dalam sanubarinya. Tetapi orang Yahudi jati ialah yang tidak nampak Yahudiannya. Dan sunat ini secara rupiah. Maka pujian baginya bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Baik, jadi kita lihat di sini bagaimana kita pentingnya mengikuti apa yang dikatakan oleh Alkitab. Maurice Alvenden, dia tulis, kita kebanyakan sudah menjadi Advent sejak dari kecil, bahkan sudah turun-temurun menjadi orang Kristen. Ada 3 pertanyaan yang perlu kita jawab, dia katakan. Pertanyaannya itu, yaitu, berapa banyak di antara saudara yakin bahwa saudara diselamatkan oleh percaya pada Yesus Kristus tambah amal baik? Kedua, berapa banyak saudara percaya bahwa kita diselamatkan oleh jasa dan amal kita kepada Tuhan dan sesama kita? Berapa banyak di antara kita yakin kita diselamatkan hanya oleh iman percaya pada Yesus saja? Problemnya, iman tanpa perbuatan, hakikatnya adalah mati. Nah, jadi harus dibuat ini balance. Jelas Paulus mengatakan kita diselamatkan oleh iman. Tapi iman yang dimaksud di sana pistis. Pistis itu di dalamnya ada buah-buah iman. Kalau nggak ada buah-buah iman di dalamnya, itu bukan pistis. Itu hanya percaya-percaya saja. Itu sebabnya di Yakobus dikatakan, kamu ngaku kamu percaya, tetapi setan juga dia bilang percaya, kalau hanya sekedar percaya. Tetapi pistis tadi, di dalam kepercayaan itu dia yakini, dan dia mau mati untuk yang dia percayai, dan dia berbuah dari hari ke hari. Sebagaimana dulu Tuhan menjadikan dunia ini, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, keempat, kelima, keenam, maka semua amat baiklah adanya, itulah akhirnya. Kita pun yang beriman ini demikian. Semakin hari semakin bertumbuh dan semakin baiklah adanya.
dan semua baik. Sempurna semuanya. Inilah seharusnya. Jadi keselamatan oleh iman plus perbuatan, atau iman menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Iman menghasilkan perbuatan yang baik. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak. Silakan ada pertanyaan, kita silakan bertanya. Pak Nangari? Baik, kalau tidak ada, saya berikan kesempatan kepada kita untuk yang mau bertanya terkait pelajaran ini. Ya, lanjut Pak Nangari. Baiklah, saudara. Oleh karena memang jamnya sudah pas ini untuk kita, tetapi yang paling penting intinya sudah disebutkan oleh Pendeta Pranginangin. Jadi bagi kita yang sudah mendengarkan khotbah ini, apakah ada yang ingin menambahkan, ada sesuatu yang mungkin lebih memperkuat? Walaupun ini saya pikir sudah sangat kuat. Tetapi juga mungkin ada yang merasa ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Walaupun saya pikir ini sudah cukup jelas. Nah, jadi untuk saudara, kesempatan ini kita pergunakanlah sebaik-baiknya. Karena sudah 1 tahun kian, kalau saya pribadi menunggunya ini. Karena pada waktu saudara kita, Pendeta H.S. Sinaga mengatakan, iman keselamatan itu 100% anugerah Tuhan. Manusia tidak memiliki 1% pun, atau barangkali cuma 0% untuk keselamatannya itu. Nah, jadi kesempatan ini mari kita pakai bersama-sama. Saya pikir kita memiliki waktu setengah jam. Oleh karena ini masih jam 8 lewat 30 atau 40 menit. Jadi kita pergunakan ini. Ini tantangan buat kita untuk mengisi atau berpartisipasi di dalam seminar kita ini. Kita persilakan. Pak Sembiring, saya mau bertanya, Pak. Baik, nanti kita tanya ke Anda boleh, nanti saya coba rumuskan baru kasih sama pendeta. Ya. Tadi kalau kita lihat ada 3 bagian itu, saya ingin menanyakan apakah mutlak bahwa orang yang beriman itu boleh selamat harus ada perbuatan gitu. Karena salah satu contoh Pak bahwa iman tanpa perbuatan itu bisa selamat ketika salah satu dari antara yang di kayu salib itu, dia kan hanya beriman saja, dia sudah mau mati gitu. Tapi Tuhan mengatakan dia beriman bahwasanya bahwa yang di sebelahnya itu adalah Raja Yesus gitu kan. Jadi kalau engkau datang sebagai Raja, ingatlah. Imannya aja ingat, kan begitu Pak. Tapi Yesus balas itu dengan keselamatan. Apa perbuatan yang dia lakukan? Bukankah sepanjang hidupnya dia melakukan kejahatan? Jadi apakah mutlak maksud saya bahwa orang yang beriman itu harus melakukan perbuatan baik supaya dia boleh selamat? Itu maksud saya Pak. Itu pertanyaan saya. Terima kasih Pak. Baik Pak Galingging. Ini pertanyaan dialamatkan kepada pembicara kita atau kepada pendeta kita di Sembiring atau kepada moderator atau kepada koordinator, atau Bapak sendiri sudah tahu jawabannya ini? Pak Sembiring yang pilih, siapa yang mau menjawab Pak? Nah, baik. Nanti akan disimpulkan oleh pendeta Pranginangin. Tetapi saya sendiri memang dari moderator itu sebenarnya bukan makan gaji pre ya. Jadi mesti ada sesuatu persiapan juga. Saya teringat kepada
ilustrasi yang diberikan oleh Bapak Guru kami, Pendeta Robert Matahari. Ini pendeta sudah meninggal di Surabaya, tapi pernah menjadi guru kami. Dia bilang begini, Pak Sembiring, kalau Anda dari Belawan menuju Jakarta naik kapal Tampomas umpamanya. Nah, sekarang apa nama itu? Ya, naik kapal lah ya. Apakah saudara memerlukan sesuatu pembayaran supaya bisa masuk ke dalam kapal itu? Tentu ya. Pada perjalananmu dari dunia yang fana ini, sesudah Anda bertobat, Anda dapat tiket sesudah baptisan, Anda naik ke kapal itu, apakah saudara yakin bahwa saudara akan sampai di Jakarta, walaupun Anda hanya tidur-tidur di atas kapal itu? Ataukah ada kemungkinannya Anda melompat dari kapal itu sehingga tujuan Anda Jakarta tidak sampai ke sana? Nah, ini begini dia katakan. Ketika Anda di atas kapal itu, Anda makan makanannya di kapal. Anda harus turut peraturan yang ada di kapal. Anda harus juga mengikuti kilometer yang dibawa kapal itu, Anda harus ada di atasnya. Sebab kalau Anda tinggal di belakang, akan Anda masuk kecebur ke laut, tidak akan pernah sampai di Jakarta. Jadi begini, iman itu adalah kepercayaanmu kepada tumpanganmu, yaitu Yesus Kristus. Ketika Anda dibaptis itu, kalau orang yang memang kita mulai dari baptisan. Ketika Anda menerima baptisan, Anda akan naik ke kapal itu, Anda menurut apapun peraturan ke kapal itu, Anda akan ikut kemanapun kapal itu pergi, sampailah Anda pada tujuan. Itulah yang namanya keselamatan oleh karena iman dan mutlak itu 100% milik daripada kapal itu sendiri. Makanya boleh juga Pak Hinaga waktu itu bilang bahwa 100% keselamatan itu adalah anugerah Tuhan, memang betul. Karena walaupun kita ini menurut melakukan itu juga ada powernya dari Tuhan. Kalau kita mau menolak juga boleh. Maka Anda tidak dapat power. Maka perbuatan Anda apapun yang Anda lakukan itu memang tidak ada manfaat. Tetapi asal-usulnya Anda hanya akan dapat power untuk mengikuti kapal itu sampai pada tujuan apabila Anda mengikuti peraturan dan berbuat sesuai dengan apa yang diatur oleh kapten kapal. Ini dari saya, kita serahkan kepada pendeta. Ya, jadi Dua pendeta kita kan, pendeta Syukur dan juga pendeta Duyun. pendeta Duyun dulu. Pendeta Duyun. Baik, selamat sahabat bagi kita semuanya. Terima kasih atas waktu ini. Nanti hamba Tuhan Pendeta Pranginangin akan sempurnakan jawaban yang boleh saya sampaikan. Kembali ke pertanyaan tadi, sesungguhnya dalam pertanyaan itu kita mendapatkan jawaban yang sebenarnya, ya, sepenuhnya. Orang yang di sebelah kanan Yesus, disitulah kita melihat bahwa kita sepenuhnya diselamatkan oleh iman. Tidak ada jasa kita sedikit pun, ya, tidak ada jasa kita sedikit pun. Namun mungkin sering sekali kita dibingungkan dengan istilah iman dan perbuatan. Dalam pelajaran yang sudah disampaikan Pendeta Pranginangin, sebenarnya dalam ayat hafalannya, ayat intinya sudah jelas, ya. Yakobus 2 ayat 18 dikatakan bahwa aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Ya, jadi sebenarnya iman tanpa perbuatan itu sesungguhnya bukan iman. Itu adalah sesuatu pengakuan yang dusta. Ya, pengakuan yang dusta. Jadi sebenarnya kalau boleh saya analogikan, korelasikan iman dengan apa yang disebut Yesus, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya, pohon yang masam akan menghasilkan buah yang masam, kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya orang yang di sebelah
kanan Yesus itu, sesungguhnya dia memiliki iman yang berbuah. Ya, iman yang berbuah. Kenapa saya katakan dia memiliki iman yang berbuah? Karena dia memiliki satu, walaupun dia belum memiliki perbuatan, tapi dia sudah memiliki satu sikap. Ya, dia memiliki pohon yang baik dari pengakuannya. Jika engkau nanti datang sebagai raja, ingatlah aku. Artinya dia sudah mengakui dosa-dosanya. Di sana ada pengakuan dosa. Di sana ada kesadaran keinsafan, penyesalan. Jadi iman itu sesungguhnya cukup ya, karena iman akan berbuah pertobatan. Iman akan berbuah pertobatan. Jadi disitulah saya yakin Yesus sangat mengenal dan mengetahui kejujuran dari sebuah pengakuan iman. Jadi tidak cukup hanya sebuah pengakuan, tetapi Tuhan akan melihat kejujuran atau melihat hati. Itu yang boleh mungkin saya sampaikan. Terima kasih. Ya. Ya, silakan Pendeta Pranginangin. Kalau kita baca itu ceritanya, pada waktu Yesus disalibkan, maka banyak orang mengolok-olok dia, ya. Dan Yesus tidak pernah menyakiti hati orang. Yesus sudah ada istilahnya jejak, yang sakit disembuhkan, yang buta dicelekkan, yang timpang, yang lumpuh disuruh berdiri. Itu semua cerita-cerita yang baik. Lantas apa dikatakan waktu dia disalibkan ini, semua orang katakan ya orang lain kau celekkan, orang lain kau sembuhkan, sedangkan pada waktu kamu begini disalibkan nggak ada apapun yang bisa kau buat. Katanya berpasukan malaikat menyertai kamu. Di mana ini? Ya semua ejekan semua sama Yesus. Tetapi di sini ada dua, ya, ada dua ini yang disalibkan ini, penyamun ini. Seorang dari yang penjahat digantung menghujat dia. Katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kamu. Kalau kamu memang juru selamat itu, Mesias. Kalau nama Mesias itu bagi orang Yahudi itu luar biasa itu. Kalau kamu Mesias ini katanya kamu mau menyelamatkan semua umat manusia. Kita saja bertiga di sini nggak bisa kau selamatkan. Kamu saja di situ tetap tergantung, dan kami ini juga begini. Bagaimana bisa jadi Mesias kamu? Jadi dia hujat lagi. Tetapi ada dikatakan di sini, seorang tetapi yang satu menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga? Tidak kepada Allah, sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Dia sadari bahwa enggak ada ini apapun salahnya ini. Sudah tentu si penyamun yang satu ini, mulai dia diarak-arak dan semua, dia lihat ini muka Yesus ini berbeda ini. Ya, enggak ada didapati dosa pada dia ini. Kalau kita ini pantaslah. Jadi di sana itu yang dinamakan jamahan roh Tuhan. Pertobatan, kalau ditanya, dibaca itu tulisan Kerinduan Segala Zaman, tulisan Nyonya White, saudara baca di sana. Ia tekankan di situ bahwa pertobatan tidak ada dengan tiba-tiba. Tidak ada hari ini saya dengar ceramah umum atau kakek terus bertobat. Enggak ada begitu. Pertobatan itu adalah sudah ada prosesnya. Jadi sebenarnya kalau dibaca itu Kerinduan Segala Zaman, ini penyamun yang satu ini, setiap dia berbuat, karena dia, setiap orang berbuat kejahatan, itu ada namanya nurani. Allah berbicara kepada kita manusia, pertama, melalui Alkitab. Alkitab bisa kita baca, kita tahu suara Allah di sana. Kedua, melalui pengalaman kita. Saudara nggak bisa
lepas dari Tuhan, karena di dalam kehidupan kita ini selalu Tuhan bertindak. Ketiga, Allah juga berbicara melalui hati nurani kita. Itu sebabnya kalau orang berbuat jahat, kalau umpamanya mencuri, dia pada pertama kali dia mencuri, menipu, jantungnya itu debarnya luar biasa. Takut dia. Salah ini katanya. Tapi kalau sudah ke-10 kali, ke-15 kali, ke-20 kali, dia menipu, nggak ada lagi suara itu. Sudah sama saja bagi dia. Jadi ini pun, si pencuri ini tadi, yang sebenarnya bukan pada waktu itu dia bertobatnya itu. Sebenarnya kalau seandainya dia diberikan kehidupan, maka dia akan berbuat perbuatan yang baik. Buahnya sudah pasti buah yang baik. Coba bayangkan, orang semua menghina Yesus, menghujat Yesus, tetapi dia mengatakan, tidak ada kudapati yang salah pada orang ini. Oleh sebab itu dia katakan, Yesus, ya, Mesias. Nah, Mesias dia bilang, Mesias ini adalah juru selamat. Mesias ini bagi orang Yahudi ini selalu mulai sejak zaman Musa, terus ini dia katakan bahwa hai Bethlehem Efrata, daripadamu akan bangkit seorang singa Yehuda yang namanya Mesias. Mesias itu artinya juru selamat. Dan dia yakini itu. Cerita itu sudah pasti tahu ini orang ini. Cuma sekarang dia lihat bagaimana luar biasanya. Lantas apa dia katakan di sini? Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Ya. Jadi ingat aku apabila engkau datang sebagai raja. Lantas Yesus katakan, sesungguhnya hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Ya. Luar biasa. Jadi di sini bukan berarti tidak ada perbuatan tadi. Memang keselamatan itu adalah anugerah pemberian. Tetapi di dalam anugerah Kristus itu, di sana harus ada buahnya. Tidak boleh kita bilang kita anugerah Kristus keselamatan dari Tuhan. Tahu-tahu saudara tidak pernah membuktikan bahwa saudara sudah diselamatkan Tuhan. Apa buktinya saudara sudah diselamatkan oleh Tuhan? Saudara rajin bersaksi. Karena tidak, Nyonya White katakan tidak ada orang mau di surga itu nanti tanpa punya bintang di mahkotanya. Nah, jadi artinya nggak ada orang bisa selamat dirinya sendiri. Harus ada orang yang kita bawa kepada Kristus. Itulah salah satu tanda keselamatan itu. Bagaimana caranya? Ya sudah tentu kita harus berbuat. Nah, jadi memang seperti dikatakan tadi, sepintas kita berpikir ya buktinya orang yang di kayu salib itu belum bisa berbuat baik, jadi memang benar-benar dia selamat. Ya, ini yang dinamakan ada beberapa yang namanya exception. Tetapi kita lihat bahwa dia itu sudah dijamah oleh Roh Kudus. Baca itu Kerinduan Segala Zaman. Orang ini sudah sejak dia diproses dalam pengadilan itu, sudah mulai dia sadar. Karena dia juga sudah tahu apa kata firman Tuhan. Nah, jadi kita harus balance dalam mengartikan firman Tuhan. Karena saya bilang tadi ada ekstrim kiri, ada ekstrim kanan. Ekstrim kanannya kita diselamatkan oleh kasih Kristus. Jadi buat lagi dosa hari ini. Besok pun boleh juga kita buat dosa. Tapi Tuhan itu kan Maha Pengasih dan Penyayang. Setiap kita minta doa ampuni dosaku, kan Tuhan mengampuni dosa kita. 70 kali 7. Jadi boleh kita berdosa terus-menerus. Yang penting jangan lupa kita minta ampun.
Nah, ini namanya ekstrim kanan juga. Jadi kita harus lihat firman Tuhan itu dengan jelas dari dua sisi selalu. Dengan demikian kita pun akan dituntun kepada kebenarannya. Terima kasih. Mungkin ada yang lain. Silakan. Oke, kita persilakan dulu kalau ada ide lain untuk mengisi partisipasi ini. Barangkali Pak Panjaitan, Pak Turuangan, atau barangkali Pak Galingging sendiri, karena banyak itu sudah ya Gaharu cendana pula, udah tahu dia, bertanya pula dia. Nah, jadi kita persilakanlah bagi mereka yang memang memiliki pikiran yang mungkin misteri juga. Tidak ada salahnya pada saat ini kita utarakan supaya nanti disimpulkan pada waktu menyelesaikan seminar ini. Terima kasih. Ada pertanyaan Pak Moderator, Pak sendiri. Ya, saya bertanya kepada Pendeta Pranginangin langsung ya. Apakah suara saya kedengaran? Ya, kedengaran. Ya. Pertanyaan saya begini Pak Pendeta. Keselamatan, misalkan saya sebagai seorang anak, saya adalah orang yang tidak beriman dan juga tidak berbuat, ya kan? Jadi saya jauh dari Tuhan, katakan seperti itu. Tetapi orang tua saya adalah orang yang sangat baik dan kuat imannya, sehingga setiap hari dia mendoakan saya supaya saya diberikan keselamatan. Jadi pribadi saya tidak beriman dan tidak berbuat, tetapi ada orang di sekitar saya, orang-orang yang saya kasihi, yang senantiasa mendoakan keselamatan saya. Apakah itu bisa selamat juga, Pak Pendeta? Terima kasih. Ya. Saudara kan ada lihat di perumpamaan anak yang hilang. Ya, di sana ada anak yang bungsu dan anak yang sulung. Iya, orang tuanya ini sangat menyayangi ini kedua anaknya. Tetapi anak yang bungsu ini berpikir, ini kalau sama bapak ini selalu ada aturan terlalu banyak ini. Lebih baiklah aku pergi dari sini. Dan toh juga nanti ini kan dia minta bagiannya. Mana bagianku katanya. Bagi orang Yahudi memang setiap anak laki-laki punya hak warisan kan begitu. Jadi dia berangkat dia ke negeri yang jauh. Kalau dalam bahasa aslinya itu dia bilang negeri oblivio Dei katanya. Negeri yang tidak ada aturan. Yang jauh itu ya pokoknya bebas, tidak seperti di rumah. Berangkatlah dia di sana, berfoya-foya, dia habislah ini uang ini. Tetapi bapaknya itu selalu mendoakan dia. Karena bagi orang Yahudi itu, anak itu harta pusaka. Apapun katanya, walaupun banyak hartanya, semua banyak itu bukan harta pusaka. Itu hanya mata pencaharian yang mereka yakini bahwa apabila mereka masuk liang kubur, ditinggalkan juga di dunia ini. Tetapi kalau anak-anak, ini nanti ditanya Tuhan kalau kita masuk surga. Di mana anak-anakmu? Itu Tuhan tanya itu. Karena manusia itu sangat penting bagi Tuhan. Harta yang paling penting bagi Tuhan itu bukan ini dunia emas peraknya ini, tetapi manusianya. Itu sebabnya Yesus pun mati buat manusianya. Nah, jadi dengan kata lain, tadi dia pergi ke negeri jauh, oblivio Dei, dari dia berangkat berfoya-foya. Akhirnya didoakan, tapi akhirnya kan anak ini berpikir, ya, kok saya ini sudah di sini makanan binatang yang saya makan, sedangkan di rumah bapakku itu banyak makanan. Enak sebenarnya di sana.
dia mulai terketuk hatinya. Dan dia pun kembali. Jadi saudara tadi bertanya, saya ada orang yang kurang beriman, tetapi orang tuanya selalu mendoakan dia. Sebenarnya, ini pentingnya kita orang tua. Pada waktu kecil tanamkan selalu anak-anak kita berpenunggu pagi, berpenunggu malam. Ya, memang kadangkala tidak semua orang beruntung. Begitu keluar, ada juga anak-anak ini nakal, dia keluar. Tapi ingatlah, benih yang ditabur itu tetap ada di dalam. Nah, jadi orang tua ini mendoakannya. Saya yakin banyak orang tua akhirnya oleh karena doanya dengan tulus, dengan sungguh, anaknya itu kembali dia. Tuhan juga mungkin dengan segala mujizat kehidupan, akhirnya dia kembali. Jadi keselamatan itu apakah oleh karena dibuat oleh orang tuanya tadi ya? Itulah satu proses. Keselamatan itu dari Yesus Kristus, karena Yesus Kristus itu kan selalu mau supaya semua orang selamat. Ya, supaya semua orang selamat. Jadi bagus itu orang tua selalu mendoakan anaknya. Walaupun dia sudah jauh. Tetapi pasti anak itu yang sudah budayanya adalah budaya Alkitab. Saya katakanlah spesifiknya budaya Advent yang bagus. Maka budaya itu biasanya lebih indah daripada budaya-budaya yang lain. Kelihatannya memang dunia ini sangat menarik. Tetapi paling menarik adalah budaya dari Tuhan. Itu jelas. Budaya Kristen. Itu sebabnya sampai sekarang ini saudara tahu, pada abad pertama hanya 12 orang bertambah menjadi 3.000, 5.000, sampai akhirnya dikatakan dalam buku kisah huru-hara dunia ini. Ya, sebenarnya budaya kekristenan itu, budaya yang ditanamkan Yesus itu sangat luar biasa. Ya, berbeda dengan yang lain-lainnya. Padahal budayanya itu sedikit aneh juga. Bayangkan kalau orang Yahudi mata ganti mata. Tetapi budaya yang ditanamkan Kristus, apabila ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Apabila kamu marah, marah boleh, tetapi jangan lewat matahari terbenam. Nah, kalau kamu mengampuni, nggak boleh mengampuni tanggung-tanggung. Forgive artinya forget. Walaupun ini selalu datang-datang. Berapa kali mengampuni, datang Tuhan Yesus tanya pada muridnya, ya kalau rabi-rabi itu 3 kali mengampuni baru dia sah menjadi rabi. Melebihi dari umat. Umat itu sekali saja, gigi ganti gigi. Tapi dia bikin 3 kali, sudah hebat dia itu. Tapi datang Petrus katakan, kalau kita murid Tuhan, berbeda sedikit katanya, 7 kali. Sudah di atas daripada rabi-rabi, ahli Taurat. Tapi datang Yesus katakan 70 kali 7. Di situ beratnya. Dan memang akibat itulah sebabnya kekristenan ini di mana-mana bertumbuh. Bingung kita. Ya, kalau umpamanya bukan orang Yahudi, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Itu sebabnya Judaisme itu hanya sampai sekarang ini hanya pengikutnya hanya 3 juta. Nggak bertambah-tambah dari dulu. Karena sekali dia tersinggung, kejam sekali tingkah lakunya. Tapi Kristus tidak pernah menganjurkan demikian. Nah, jadi kembali lagi, luar biasa ini perbuatan tadi, kasih itu sangat ditekankan, dan perbuatan itu adalah perbuatan kasih Kristus. Oleh karena apa? Ya seperti tema orang muda, janji orang muda, kasih Kristus mendorong kami. Nah, ini yang luar biasa itu ya. Jadi oleh sebab itu, itulah yang membuat kita berbuah.
kasih Kristus itulah yang mendorong saya berbuah. Bukan saya mengikuti Sabat, saya tidak makan haram karena saya takut nanti dihukum. Nanti saya dihukum nanti. Atau saya memakan makanan haram, takut saya nanti sakit jantung atau sakit perut. Bukan itu yang membuat. Yang membuat Yesus, Rasul-Rasul juga lakukan demikian dan mereka sehat sejahtera. Maka saya pun ikut itu. Itu adalah buah dari iman saya. Ya, bukan dipaksa-paksa. Jadi perbuatan saya itu akibat daripada buah iman itu. Iman saya itu menuntun saya berbuah. Kira-kira demikian. Ya, terima kasih. Baiklah, jadi pertanyaan saudara Galingging, pertanyaan saudara Panjaitan sudah dapatlah saya pikir tersimpulkan. Tetapi oleh karena ini memang satu seminar, bolehkah kami meminta kembali sedikit kepada pembicara supaya menyimpulkan, setidaknya mengatakan apakah memang benar bahwa keselamatan itu hanya 100% oleh karena kasih karunia, sementara manusia yang sebenarnya turut bekerja sama untuk menerimanya dan menurut itu seolah-olah 0%. Jadi supaya kami jangan terjerembab nanti di luar, Pak Pendeta. Banyak orang menanyakan ini kepada kami. Kami hanya minta tempo, kami tanya dulu pendeta kami. Nah, ini kesempatan kami mempertanyakan ini kepada dua pendeta kami yang ada di sini. Tolonglah diberikan satu kesimpulan untuk kami. Iya. Kenapa keselamatan oleh iman? Karena orang Katolik yang ditantang oleh Martin Luther adalah iman, tetapi iman itu ditekankan juga sangat di sana perbuatan. Karena pada waktu itu latar belakangnya. Karena pada waktu itu, kalau Anda mau selamat, apabila Anda masuk ke gereja, dan di gereja itu berdering itu kantong persembahan, itu menandakan orang tua Anda, saudara-saudara Anda, apabila berdering itu kantong persembahan itu, maka dia akan terpinggir dari api penyucian, yaitu purgatori. Itu dasarnya sebenarnya. Karena pada waktu itu semua orang bisa diselamatkan. Yang penting berdering itu kantong persembahan ini. Kan begitu. Karena mau membangun satu bangunan yang sangat megah, ini perlu dana. Dan pada waktu itu, ya orang kan beriman semua. Maka diciptakanlah doktrin-doktrin reliks. Doktrin doa itu banyak, itu kita pelajari itu dalam teologi kehidupan gereja ini. Jadi sebenarnya itu latar belakangnya. Seolah-olah pada waktu itu, ya kalau situ mau selamat, harus berdering ini. Karena di sana ada purgatori, api penyucian. Kalau nggak berdering ini di sana digoreng terus menerus, itu nanti lama di sana. Orang tua atau anak saudara, entah siapa lagi. Kan kita sudah pasti ada yang mati orang tuanya, ada yang dia kasihi istrinya. Jadi ini, wah kalau begitu saya kasih. Berdering dia, maka dia akan minggir dari sana. Ini yang sebenarnya perbuatan tadi. Jadi datang Martin Luther, dia bilang keselamatan hanya oleh iman saja. Dia buatlah mimpinya, dia bermimpi. Kau banyak dosamu. Jangan kau pikir kau selamat. Tapi datang Martin Luther berdoa kepada Tuhan. Ya benar Tuhan. Sejak dari kecil saya lihat ini dosa saya ini luar biasa ini.
Saya berkelahi lagi, saya buat ini. Banyak sekali dosaku, tapi minta tolong dia sama Tuhan. Akhirnya dikatakan daftar dosanya itu banyak. Ada itu tetesan darah Kristus. Cek. Kena ke daftarnya itu, tiba-tiba putih semua. Walaupun dosamu merah kermiji sekalipun, kalau engkau mengaku dosamu di dalam Yesus Kristus, akan putih seperti salju. Ini dia sebenarnya. Tetapi bukan berarti nanti kalau saudara-saudara berpikir, ya nanti pokoknya disucikannya kita ini. Nggak boleh juga begitu. Ada semua itu latar belakangnya. Ya, jadi kita memang, kan orang tahu kita ini orang Kristen, umat Tuhan, karena ada buah-buah. Kan Alkitab kata kecaplah katanya. Harus itu bisa dirasakan, itu tandanya kita beriman itu. Tidak boleh iman itu abstrak saja dia. Itu nggak boleh. Ya, itu yang dinamakan tadi iman yang takabur. Iman takabur itu begitu dia. Dia beriman. Nggak ada buahnya, tapi dia pikir dia selamat. Ini sudah takabur namanya itu. Ya, banyak orang beriman takabur ini. Dia pikir ya berdosa pun dia terus menerus di situ. Kan nanti Tuhan ampuni saya. Tuhan begitu banyak pengasih dan penyayangnya. Ar-Rahmani dan Ar-Rahimi. Tuhan pengasih penyayang. Jadi salah pun banyak ini. Ya namanya kita manusia yang berdosa. Ada yang bilang begini ya, sama saya pernah, pendeta. Saya memang ini kalau nggak merokok ini nggak terbuka pikiran saya. Jadi saya rasa Yesus Kristus itu nanti mati, darahnya itu hanya untuk kelemahan saya merokok ini. Hanya itu saja. Jadi dia mati buat kelemahan saya merokok. Masa Tuhan nggak selamatkan saya? Jadi oleh karena dosa saya, kalau murni pun saya tidak berdosa, kan nggak perlu lagi Yesus katanya pula sama kita. Jadi apa yang dimaksud di sana? Kita harus selalu ada buahnya. Ya. Nah, tapi bukan berarti buahnya itu siapa yang membuat buahnya itu, perbuatan itu. Karena Kristus juga yang membuat perbuatan itu. Bukan atas kuasa kita. Ya. Karena saya beriman kepada Kristus. Iman saya itu membuat saya berbuah. Buah itu adalah tabiat. Tabiat saya ini dirubah oleh karena jamahan Rohul Kudus, kasih Kristus yang saya pelajari itu. Kira-kira demikian ya. Nah. Terima kasih. Oke. Jadi terima kasih banyak pada Pak Pendeta kita, Pendeta Syukur Ranginangin. Jadi supaya mewakili semua anggota gereja kita yang mendengar daripada seminar ini, kami mohonlah kepada ya pendeta kami, Pendeta Des Sembiring, memberikan suatu ya kata terakhirlah sebagai terima kasih kepada penceramah kita pada malam hari ini. Kita persilakan Pendeta Sembiring sebelum nanti ditutup kembali oleh Pendeta Syukur. Sekali lagi selamat sahabat bagi kita semuanya. Pertama-tama tentunya puji syukur kepada Tuhan atas kesempatan ini kita mengikuti ibadah via Zoom ini, mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Pendeta Pranginangin. Biarlah firman yang disampaikan boleh menguatkan kita semua sehingga kita boleh menyadari akan kebutuhan kita, iman, sehingga kita bertumbuh dalam iman. Dengan bertumbuhnya kita dalam iman, maka kita akan bertumbuh di dalam perbuatan ya. Jadi iman kitalah yang akan menyelamatkan kita ya. Imanlah yang akan menuntun kita kepada berbagai perbuatan baik, berbagai perbuatan kebajikan. Baik, terima kasih kepada hamba Tuhan Pendeta Pranginangin atas kesediaannya, atas materi yang sudah disampaikan. Kami merindukan di lain waktu hamba Tuhan Pendeta Pranginangin masih bersedia membawakan materi firman Tuhan di lain kesempatan.
atas nama jemaat, atas nama seluruh partisipan yang hadir. Terima kasih banyak, Tuhan memberkati pendeta. Sehat, panjang umur. Amin. Selamat Sabat. Selamat Baik, Kasih. kita kembalikan acara ini kepada host kita, Tuhan. Baik, jadi sampai di sinilah kebaktian kita. Namun sebelum kita menutup sebelumnya kita akan menutup kebaktian kita dengan doa yang dipimpin oleh Pendeta Perangin Angin. Kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas hari Sabat sebagai hari berkat bagi masing-masing kami. Terima kasih Tuhan karena pada hari Sabat ini kami membicarakan satu ajaran yang penting bahwa kami diselamatkan oleh anugerah Kristus. Oleh iman kami kepada Yesus Kristus. Dan Yesus sebagai manusia yang sempurna telah menang menjadi satu contoh teladan bagi kami. Kiranya ya Bapa, perbuatan-perbuatan Yesus, kasih-Nya yang begitu besar kepada semua umat manusia. Bagaimana Yesus memperdulikan masing-masing kami. Bagaimana Yesus selalu sibuk berbuat untuk keselamatan manusia. Biarlah kami juga ya Tuhan, iman kami buktikan bahwa kami ini juga peduli terhadap sesama manusia. Kami ini juga menjadi saksi yang hidup dimanapun kami berada. Dan kami mempunyai buah-buah roh, kasih, panjang sabar, berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Selalu menjadi saksi bagi Kristus. Berkati kiranya saudara-saudara yang ikut dalam Zoom ini. Biarlah firman-Mu ini menjadi satu dorongan bagi kami untuk dari Sabat berganti Sabat iman kami diteguhkan dan iman kami pun menuntun kami kepada keselamatan dari Yesus Kristus. Berkati saudara-saudara yang di gereja, sponsor dari Dr. Mansur Medan. Berkati semua penatua, panitia yang selalu berbuat yang terbaik bagi umat-umat kita. Berkati kami semuanya yang berpartisipasi. Biarlah sepanjang hari Sabat ini Tuhan, kami merenung-renungkan kasih Tuhan dan perbuatan Tuhan yang ajaib. Sehingga walaupun kami tidak bertemu muka, tetapi Yesus benar-benar mengikat kami satu dengan yang lain. Berkati kami sepanjang malam ini, berikan istirahat yang baik. Terima kasih ya Bapa, berkat dari surga menjadi bagian saudara-saudara ini semuanya sebagai umat. Jauhkan dari segala penyakit, bala sampar COVID. Bebaskan semuanya Tuhan, karena Engkau adalah Maha Penyembuh dan Maha Pelindung kami. Semua ini kami mohon melalui nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Amin. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Nangari sebagai moderator. Terima kasih kepada Pendeta Perangin Angin yang sudah membawakan materi.